Salam Bapak dosen dan kawan-kawan semua. Sebelum saya memaparkan materi yang dibawakan oleh saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Patricia Giarni Embu, biasa dipanggil Rani. Saya sekarang semester 5 jurusan akuntansi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai topik analisis pasar dengan judulnya penting analisis pasar dalam menjalankan suatu usaha. Analisis pasar merupakan cara untuk melakukan penilaian secara menyeluruh pada pasar untuk industri tertentu. Dengan melakukan analisis pasar, tiap pengusaha akan mengetahui apakah produk yang ia keluarkan sesuai dengan keinginan dan target pasar yang dituju atau tidak, dan mengetahui apakah produk tersebut memiliki nilai di mata pelanggan, segmen pelanggan, potensi, pola pembelian, persaingan, dan faktor pentingnya lainnya. Ada 4 jenis usaha, yaitu yang pertama kelangsungan hidup, gaya hidup, pertumbuhan dikelola, dan pertumbuhan agresif. Analisis pasar ini membantu pandangan pengusaha untuk mengetahui penetapan harga layanan pelanggan, teori permainan, perilaku konsumen, dan lain-lain. Alasan kedua, analisis pasar ini penting karena melalui analisis pasar, perusahaan dapat menegaskan bahwa ia sudah memiliki target pasar yang matang yang sesuai dengan tujuan dari produk pasar yang memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta dapat juga menghasilkan penjualan dan menghadapi persaingan. Ini juga mengkomunikasikan jumlah potensi yang ada pada pasar terhadap penjualan produk. Potensi pasar sasaran perusahaan harus konsisten dengan tujuan dan aspirasi keseluruhannya. Jika suatu perusahaan ingin melakukan peningkatan modal, maka suatu perusahaan ini akan melakukan peningkatan modal investasi. Setidaknya ia harus menunjukkan dan yakin bahwa pasar sasarannya memiliki potensi yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya peningkatan penjualan dengan cepat sehingga dapat mengembalikan kepada investornya dalam jumlah 5 hingga 20 kali lipat, dan investasi di awal hal ini biasanya diharapkan oleh investor ekuitas. Di sini saya akan membahas faktor umum dari analisis pasar yang biasa disebut SWOT, yang merupakan singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama dapat kita lihat kekuatan. Kekuatan ini mengartikan keunggulan dari produk dan yang membedakannya produk tersebut dengan kompetitor seperti merek yang kuat, basis pelanggan yang loyal, neraca yang kuat, teknologi yang canggih, dan sebagainya. Contohnya dapat kita lihat Dana Lindung Nilai mungkin telah mengembangkan strategi perdagangan eksklusif yang dapat mengembalikan hasil pemukiman pasar, kemudian mencari bagaimana hasil tersebut dapat menarik investor baru. Yang kedua, kita dapat lihat kelemahan. Kelemahan ini mengartikan kekurangan atau kendala dari produk yang dipasarkan sehingga perlu dilakukan peningkatan usaha agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor lainnya dan dapat diterima masyarakat dengan baik. Yang ketiga, peluang. Peluang ini mengartikan faktor eksternal di mana produk yang dipasarkan memiliki potensi untuk bersaing di pasar dan sesuai dengan keinginan pasar tertentu. Hal ini akan menguntungkan dan dapat memberikan keunggulan preventif bagi organisasi. Yang keempat, ancaman. Ancaman ini mengartikan bahwa faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Kompetitor ini yang terus melakukan inovasi, persediaan bahan baku yang tidak pasti, pelanggan yang bosan, dan hal lain yang diperkirakan merugikan pada usaha. Berdasarkan analisis pasar, usaha yang kita jalankan akan mudah diterima dan dikenal masyarakat jika sering melakukan branding atau promosi produk. Maka dengan melakukan hal ini, masyarakat akan secara luas mengenal produk dan manfaat dari produk yang dipasarkan. Ada juga 4 faktor penentu kesuksesan suatu usaha. Agar sukses dan
adaptasi dengan zaman diantaranya, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui target pasar dengan melakukan survei atau riset langsung ke lapangan dengan cara membagikan sampel atau contoh produk. Dari sini kita dapat mengetahui siapa saja yang menyukai produk kita, mulai dari jenis kelamin, usia, hingga kelompok status ekonominya. Dengan begitu kita akan lebih terarah dalam memberikan nama produk, kemasan, hingga harga yang kita jual. Yang kedua, membuat logo yang menarik. Hal ini karena logo merupakan identitas dari produk yang dikeluarkan, sehingga perlu membuat logo yang memberi kesan menarik pada konsumen agar mudah diingat. Yang ketiga, memberi ciri khas dan keunikan produk dan kompetitor seperti level pedas pada rasa makanan dari sebuah rumah makanan, atau dengan menonjolkan warna, motif, bahan, atau bentuk keemasan dari sebuah bisnis pakaian. Hal ini perlu diterapkan agar usaha kita layak bersaing dengan kompetitor dan memiliki keunikan tersendiri bagi masyarakat. Yang keempat, melakukan promosi pada media sosial saat ini. Saat ini media promosi efektif dan efisien dalam memasarkan produk dan branding dari produk, sehingga perlu membuat akun khusus untuk usaha yang ingin dipasarkan agar akun tersebut memiliki fokus pada penjualan produk. Dari sosial media juga kita dengan memberikan informasi terkait diskon, tawaran menarik, dan promo lainnya. Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat akan meningkatkan brand usaha kita. Analisis pasar juga memiliki peran penting dalam pengeluaran suatu produk. Jika kita ingin membuat usaha tanpa melakukan riset, kemungkinan besar usaha yang kita jalankan tidak akan berlangsung lama karena tidak memiliki arah tujuan yang jelas dan tidak mempunyai target yang spesifik. Teknopreneurship sebagai kewirausahaan berbasis teknologi dapat membantu memperkuat dan mempermudah analisis pasar. Sekian dari materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak dan teman-teman semua.